Halo guys, teman-teman, saudara, sahabat, dan para subscriber saya. Apa kabar Anda semuanya? Semoga rezekinya lancar dan diberi kebahagiaan bersama keluarga tercinta dan orang-orang terkasih, serta selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Di video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita mengenai cara mengatasi mobil atau motor yang hilang saat kredit belum lunas, langkah dan tips untuk bisa klaim asuransi. Nah, di video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana sebaiknya apa yang akan kita lakukan sebaiknya jika motor atau mobil kita hilang sementara motor atau mobilnya sedang dalam keadaan kredit. Bagaimana hukum-hukumnya atau undang-undang yang mengaturnya, dan apa yang harus kita lakukan, dan apa sebab akibat yang bisa membuat mobil atau motor hilang itu tidak di-cover asuransi atau tidak dibiayai asuransi. Sebab ada beberapa hal-hal yang perlu kita hindari supaya klaiman asuransi kita bisa dibiayai atau dibantu oleh asuransi apabila terjadi kehilangan unit. Nah, ada satu pertanyaan yang masuk, makanya kita membahas lebih lanjut supaya pemahaman kita atau pemahaman Anda mengenai asuransi atau barang kredit yang masih diagunkan atau yang dikredit dari pembiayaan leasing atau bank. Pertanyaannya masuk dari Ibu Mulyati Sugana 447. Bang, mobil saya dibawa kabur teman. Awalnya pinjam, tapi dibawa kabur sama STNK-nya. Sudah 13 bulan yang lalu, angsuran sudah 19 kali. Bulan ini saya stop bang, sudah lapor polisi juga. Solusinya bagaimana bang? Nah, biasanya ini kan kata ibu itu mobilnya dikasih pinjam ke teman. Nah, untuk asuransi seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, ada case-case tertentu yang membuat klaim asuransi kita atas kehilangan kendaraan, mobil, atau motor tidak akan di-cover oleh pihak asuransi, yaitu apabila klaim atau kehilangan motor atau mobil kita itu ada faktor indikasi kelalaian, ya, kelalaian atau kesengajaan. Kelalaian berupa lupa meletakkan kunci, ya, atau meletakkan kunci dekat dengan kendaraan sehingga menimbulkan niat jahat dari orang. Contoh, motor kita parkirkan di dekat jendela dan kunci kita gantung juga di dekat jendela. Hal seperti ini itu merupakan kelalaian dan asuransi tidak akan mau mengcover itu. Atau kunci lupa ambil dari tempat kuncinya, ya, kunci kontak motor atau mobilnya. Sehingga pada saat ada orang lewat, jadi timbul niat jahat. Atau kita mempermudah penjahat untuk melakukan kejahatannya dengan demikian. Atau STNK-nya kita biarkan di jok motor atau di mobil kita tinggalkan sehingga mempermudah si pencuri atau maling tersebut untuk mengambil mobil atau motor kita. Atau bahkan kita meminjamkan mobil atau motor kita ke teman, saudara, sahabat, atau orang lain sehingga mengakibatkan motor atau mobil kita hilang. Mungkin dipinjamkan lagi ke orang lain, lalu orang lain membawa kabur, atau mungkin direntalkan. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi sesuatu hal yang mengindikasikan bahwa kita lalai terhadap kendaraan kita sehingga kendaraan kita hilang. Atau faktor kesengajaan, bahkan faktor kesengajaan. Mungkin bisa saja orang dianggap sudah malas untuk membayar kredit mobil atau motornya, ya, sehingga dia tidak peduli lagi lalu sembarangan meminjamkan motor atau mobilnya ke sembarang orang sehingga motor atau mobilnya hilang. Nah, yang seperti ini tidak akan bisa diklaim ke pihak asuransi, tidak akan di-cover oleh pihak asuransi, ya. Tidak akan dibiayai oleh pihak asuransi. Karena kenapa? Yaitu tadi karena ada unsur kelalaian atau unsur kesengajaan di dalamnya. Nah,
Biasanya kalau kita ngasih pinjam, nggak bisa klaim asuransi, Bu. Itu jawaban saya. Karena itu kategori kelalaian. Asuransi tidak mau cover yang kejadiannya akibat kelalaian kita atau kesengajaan kita. Lalu si ibu ini bertanya, kalau saya stop cicilan, apakah mobil akan dicari leasing? Iya, mobil pasti akan dicari leasing. Ya, kalau kita stop cicilan, mobil pasti akan dicari oleh leasing. Itu sudah pasti, karena mereka akan merasa rugi apabila mereka kehilangan mobil dan kita tidak bayar cicilan. Justru sebenarnya kalau kita bayar cicilan, mereka malah santai-santai. Nah, seperti itu. Jujur aja saya bilang. Karena sudah dibayar, apalagi ya kan? Mereka tinggal santai aja, yang rugi kan nasabah. Nah, kemudian lanjut pertanyaan ibu itu. Dan sanksi apa kalau saya tidak mau bayar lagi? Sanksi kalau ibu mobilnya hilang atau motornya hilang dan ibu sudah laporkan ke polisi dan juga sudah laporkan ke leasingnya, mereka tidak akan bisa tuntut ibu untuk dijadikan pidana penggelapan. Kenapa? Ya karena bukti laporan ibu sudah ada ke polisi. Sudah ada bukti bahwa ibu kehilangan kendaraan, bukan menghilangkan kendaraan, ya. Itu dibedakan. Atau bisa saja bekerja sama dengan orang lain dalam hal penggelapan unit kendaraan, ya kan? Tidak mungkin orang yang kerjasama dengan orang lain untuk pengadaan penghilangan unit kendaraan supaya tidak bayar atau supaya bisa dijual, melaporkan dirinya sendiri ke polisi, itu tidak mungkin, ya. Nah, tinggal bagaimana lagi nanti penyidikannya di lapangan oleh polisi. Apakah ada indikasi kerjasama dengan penada atau apakah ada indikasi kerjasama dengan mafia mobil atau motor. Nah, itu nanti akan diselidiki lagi oleh polisi. Dan kalau tidak ada indikasi, maka tidak mungkin mereka bisa tuntut sebagai pidana penggelapan. Dan apa yang akan dilakukan oleh leasing kepada saya? Nah, begini Ibu dan saudara-saudara sekalian, jika Bapak Ibu kehilangan kendaraan, lalu kemudian katakanlah itu faktor kelalaian seperti tadi dipinjamkan ke teman, lalu kemudian Ibu melapor ke polisi dan melapor ke leasingnya, Ibu stop pembayaran, mereka pasti akan cari unit. Nah, mereka cari unit, Ibu stop pembayaran. Dan pada saat Ibu stop pembayaran ini, mereka akan terus meneror Ibu supaya Ibu bayar, ya, supaya Anda tetap bayar, karena mereka tidak mau rugi. Nah, kalau Ibu tidak juga mau bayar, nanti mereka akan berkunjung ke rumah Ibu, ya kan, ke rumah Anda. Lalu kemudian mereka akan mengatakan ini itu segala macam, bahkan mereka akan coba mengancam untuk melaporkan Anda sebagai orang yang disangkakan penggelapan, pidana penggelapan barang. Atau bahkan mereka akan bawa polisi. Bahkan akan turun pejabat-pejabat perusahaan mereka untuk mengintimidasi ibu. Nah, kalau masalah ibu bayar atau tidaknya, mereka tidak akan bisa bawakan ke jalur hukum selama ibu atau saudara tidak terbukti melakukan penggelapan. Itu tidak bisa. Paling ibu atau saudara atau teman-teman sekalian, Anda hanya cukup menahan, ya, menahan, mendengarkan mungkin ya intimidasi mereka, bahkan cacian makian mereka, ya, dari pihak debt collector, ya, atau ancaman-ancaman mereka, dihadapi saja dengan kepala dingin. Nah, sebagai bahan perbandingan, ya, maksud saya supaya lebih paham dan bisa dimengerti. Ada dulu nasabah kami sekitar 4 tahun lalu, katakanlah 2019, nasabah Adira, ya. Dia kehilangan mobil. Kebetulan Bapak ini membeli beberapa mobil, ada 2 atau 3 unit mobil, tapi secara kredit. Nah, Bapak ini bekerja di sebuah perusahaan. Dan mobil-mobil yang dia kredit ini, dia rentalkan, ya, direntalkan. Dan yang menghandle dan menangani masalah rental mobil ini adalah istrinya. Jadi suatu ketika salah satu mobil ini hilang. Kalau nggak salah waktu itu mobil Avanza.
hilangnya itu pada saat direntalkan ke tetangga mereka. Karena tetangga, mereka yakin lepas kunci ya. Jadi pada saat lepas kunci, biasanya kan ibu ini merentalkan mobil ini dibawa sama orang yang dikenal. Atau paling tidak supirnya orang yang dikenal ya, artinya merentalkannya mobil dengan supir dari ibu ini. Ibu ini menyediakan supir orang yang dikenal dekat ya, sehingga safety-nya lebih kuat. Nah, ketika itu kebetulan yang merental adalah tetangga ibu ini. Oleh karena yang merental tetangga ibu ini percaya. Lalu dilepaslah mobil itu lepas kunci. Dengan catatan kalau tidak salah selama 7 hari. Nah, selama 7 hari berjalanlah mobil ini. Hari ke-8 ditelepon masih belum selesai katanya ya, masih lanjut, nanti akan dibayar sisanya. Nah, hari ke-9, hari ke-10 demikian seterusnya, dan sampai akhirnya ketahuanlah bahwa mobil ini sudah hilang, dipindah tangankan ke orang yang merental juga. Ternyata tetangganya ini merentalkan lagi ke orang lain dengan mengambil persenan. Nah, pada saat merentalkan lagi ke orang lain dengan mengambil persenan, ternyata yang merental mobil ini atau pihak yang ketiga yang merental mobil ini merupakan mafia ya, mafia kendaraan. Sehingga mobil ini lenyap. Nah, pada saat mobil ini lenyap, ibu ini melaporkan hal itu ke polisi dan kemudian ke leasingnya juga. Nah, langsung diadakan penyelidikan oleh polisi dan kemudian leasingnya juga mengatakan ke ibu ini supaya tetap dibayar sembari mengurus asuransinya. Nah, pada saat mengurus asuransi, karena pihak asuransi mendapati adanya kelalaian, yaitu tadi ibu ini meminjamkan atau merentalkan mobilnya ke tetangga. Jadi pihak asuransi tidak mau cover. Sementara sudah 3 bulan berjalan, ibu ini masih tetap bayar angsuran walaupun mobil sudah tidak ada lagi dan penghasilan dari mobil tidak ada lagi. Sementara yang diharapkan untuk membayar angsuran mobil ini adalah hasil dari rentalan mobilnya tadi. Nah, pada saat 3 bulan ini tidak ada lagi hasil rentalan mobil. Artinya ibu ini menalangi pembayaran unit kendaraan ini selama 3 bulan untuk angsurannya dari uang pribadi. Ya, bukan hasil dari rental mobil lagi. Nah, sudah 3 bulan berjalan, tidak ada titik terangnya untuk penemuan unit ya. Bagaimana unit? Sementara ibu ini tidak mau bayar terus. Akhirnya ibu ini stop pembayaran. Pada saat di stop pembayaran sama ibu ini, mulailah itu pihak kolektor turun ya. Mulai pihak kolektor menelepon, lalu ibu ini bilang, kalau ketemu mobil saya bayar, kalau tidak ketemu saya tidak bayar. Selama 3 bulan ini juga saya sudah baik untuk membayar unit kendaraan cicilan saya. Tapi sepertinya tidak ada titik terangnya. Jadi saya stop dulu karena saya sudah tidak ada uang lagi untuk membayar. Nah, seperti itulah bergulir bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, ibu ini tidak bayar lagi, sudah 3 bulan nunggak. Nah, pada saat 3 bulan nunggak, mulailah turun itu debt collector dengan berbagai macam tekanan. Debt collectornya bilang, ibu harus tanggung jawab dong, ya kan? Nah, si ibu bilang, saya tanggung jawab selama 3 bulan itu mobil sudah tidak ada lagi sama saya tetap bayar kok, apalagi tanggung jawab saya yang kurang. Nah, kalian sudah cari enggak mobilnya? Begitu ya kan? Kami sudah cari, kata debt collectornya. Kalau sudah dicari mana? Temu ndak? Kalau nggak ketemu ngapain saya bayari terus? Nah, seperti itulah kira-kira. Akhirnya debt collector ini pusing. Mereka mulailah bawa ke hukum. Mereka mengancam akan mempidanakan ibu ini. Lalu ibu ini mengatakan, jika Anda mau mempidanakan saya silakan, saya siap hadapi dengan kondisi apapun. Sebab saya tidak sengaja dan saya juga tidak mau kehilangan unit mobil saya. Saya juga tidak mau kehilangan barang. Saya bukan orang bodoh, kata ibu ini ya. Akhirnya debt collector ini bawa polisi ya, dibawa polisi untuk menengahi mungkin atau untuk apalah kita tidak tahu. Pada saat dibawa polisi, si ibu ini juga tidak gentar dan dia bilang, silakan Pak, kalau memang saya terbukti saya mengadakan penggelapan mobil atau sengaja, bolehlah diproses. Tapi kalau tidak, ya saya tidak mau sebenarnya kehilangan unit saya. Saya pun bukan bodoh. Saya membuat diri saya sendiri susah, kata si ibu ini. Dan bergulir lagi waktu, mereka ini
mundur, lalu kemudian terakhir turunlah kepala cabang untuk bertemu dengan ibu ini. Lalu ibu ini diintimidasi, kemudian ibu ini dibujuk supaya membayar. Berbagai caralah mereka buat supaya ibu ini membayar. Ini sudah bulan ke-9 ya. Bulan ke-9 artinya 3 bulan bayar, berarti 6 bulan tidak bayar. Berarti sudah 6 bulan mobil ini menunggak, akhirnya kepala cabang turun. Pada saat kepala cabang turun, ya, diperjelaslah sama ibu ini bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi yang terjadi, ya. Dan tetangganya itu juga hadir di situ. Dan tetangganya juga dimintai pertanggungjawaban. Tapi bagaimana mau bertanggung jawab sementara tetangganya pun juga terkena tipu, ya. Kena tipu, ya. Nah, sampai bulan ke-12, artinya 9 bulan sudah menunggak, ibu ini masih sering ditelepon oleh pihak leasing. Masih terus diteror. Berarti 12 bulan sejak mobil hilang. Nah, ibu ini selalu jawab dengan baik, ya. Ibu ini selalu tanggapi. Tidak mau istilahnya menghindar. Bila perlu ibu ini diminta ke kantor, dia datang ke kantor. Cuman ibu ini bilang, kalau unit tidak ketemu, saya tidak akan mau membayar sesuatu yang bukan barang saya. Kalau pihak leasing juga mencoba menekan ibu ini mengatakan, 3 bulan saya tetap bayar loh, mobil tidak ada. Dan hasil tidak ada. Kurang baik apa lagi saya? Di mana tanggung jawab saya yang kurang menurut kalian? Itulah yang dijawab ibu ini. Sehingga pihak leasing pun tidak bisa menekan ibu ini. Karena ibu ini juga adalah korban. Jadi sama-sama korban. Jadi saudara-saudari, para teman-teman sahabat subscriber sekalian, inilah yang terjadi. Apabila Anda kehilangan unit karena faktor kelalaian atau faktor kesengajaan, maka pihak asuransi tidak akan mau mengcover unit tersebut atau membiayai unit tersebut karena ada indikasi kelalaian bahkan kesengajaan. Nah, dari sini perlulah kita belajar bahwa jika kita mempunyai suatu unit kendaraan yang kita kredit dari leasing atau yang BPKB-nya kita agunkan untuk peminjam dana, jangan coba-coba untuk meminjamkan unit ke pihak manapun. Sebab menurut undang-undang, apabila kita mengkredit suatu unit mobil atau motor atau bahkan mobil kita sendiri BPKB-nya kita agunkan ke leasing atau ke bank, unit tersebut secara fidusia sudah menjadi milik dari si leasing tersebut atau perusahaan tersebut atau banknya. Ya, kita hanya hak guna sewa, ya. Jadi oleh karena itu jangan kita sembarangan meminjamkan barang yang bukan milik kita karena sejak kita menggadaikan BPKB kita, motor atau mobil yang kita gadaikan itu tidak sepenuhnya lagi milik kita. Itu sudah milik daripada perusahaan pembiayaan yang membiayai kita tadi. Atau mobil yang kita kredit atau motor, itu bukan hak kita sepenuhnya sampai kita lunas membayar cicilannya. Jadi secara hukum sebenarnya kita salah apabila kita meminjamkan, ya. Dari sini saja sudah salah apabila kita meminjamkan atau memindah tangankan suatu barang yang bukan sepenuhnya haknya milik kita. Itu merupakan pelanggaran hukum dan kita harus bertanggung jawab untuk hal itu. Itu sebenarnya menurut hukum yang berlaku. Nah, tapi dalam hal ini karena mereka sama-sama korban, baik leasing maupun si nasabahnya, ya mau bagaimana lagi ya. Dan polisi juga pasti menengahi masalah ini dan tidak mau berat sebelah. Oleh karena itu, polisi menyerahkan kepada kedua belah pihak. Jadi polisinya tidak menekan salah satu pihak. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi saya juga mau jelaskan kenapa barang bergerak itu diusahakan supaya di cover leasing. Ini nih contohnya. Jika Bapak Ibu mengkredit mobil atau motor atau bahkan mengagunkan BPKB motor Anda atau mobil Anda, itu unit harus di cover sama asuransi atau dilindungi sama asuransi. Sebenarnya itu secara tidak langsung membebankan keangsuran Anda. Karena biaya asuransi tadi, contohnya untuk mobil full all risk 4 tahun itu paling tidak 4 juta atau 5 juta biaya asuransinya. Kalau Anda ambil 4 tahun, maka sekitar 16 juta sampai 20 juta. Ya, itu dibebankan ke angsuran Anda karena ke pokok hutang Anda larinya itu. Tetapi itu kenapa harus dibebankan ke nasabah, harus diadakan supaya
Pada saat seperti inilah, apabila barang hilang, Anda bisa di-cover oleh asuransi. Jadi Anda tidak harus bayar terus-menerus unit yang sudah Anda beli, padahal unitnya sudah hilang, unitnya tidak berguna lagi kepada Anda, tapi Anda harus tetap bayar. Itu gunanya asuransi ya. Kemudian yang kedua, gunanya asuransi ialah kenapa harus di-cover asuransi seperti yang saya bilang tadi. Ketika terjadi suatu kecelakaan, barang tersenggol, mobil tersenggol sehingga harus diperbaiki, butuh biaya yang besar ya. Mobil terguling, ya mudah-mudahan kita sehat-sehat semua ya. Mobil ketabrak, itu butuh biaya yang besar untuk memperbaiki mobil tersebut. Sama seperti yang pernah saya alami dulu tahun 2020, mobil Innova saya terguling ya, terbalik. Dan habislah saya sekitar 40 juta untuk memperbaikinya karena semua covernya, casingnya itu hancur semua sehingga biayanya 47 juta lebih. Nah, seandainya saya harus bayar dengan uang cash, uang saya sendiri, mungkin angsurannya akan tertunggak ya, tidak akan sanggup dibayar sehingga akan bermasalah ke pembiayaannya. Tapi karena mobil saya ini tadi di cover asuransi full all risk, sehingga saya tidak perlu mengeluarkan biaya yang segitu banyak. Saya hanya perlu mengeluarkan biaya klaim 350.000 untuk sekali klaim. Dan angsuran mobil saya lanjut, dan mobil saya pun di cover oleh asuransi, semua kerusakannya dikembalikan seperti semula, seperti sedia kala dulu sebelum kecelakaan. Nah, inilah yang membuat asuransi itu kenapa harus mengcover pada saat kita berurusan dengan leasing atau pembiayaan, karena ini sudah kedua belah pihak. Apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan atau yang di luar perkiraan ya, yang membuat kita terpaksa harus mengeluarkan dana ekstra atau bahkan kehilangan unit, disitulah fungsinya asuransi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apabila Anda menggadaikan BPKB atau mengkredit mobil atau motor, jika terasa sedikit lebih berat angsurannya daripada Anda mengagunkannya ke bank contohnya, itu tidak apa-apa. Itu adalah demi keamanan Anda dan kenyamanan Anda ke depannya sampai mobil Anda lunas di cover oleh asuransi. Jadi perlunya asuransi. Saya di sini bukan mau promo tentang asuransi ya, saya hanya mau jelaskan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita pun terbebani dengan hal-hal yang tidak semestinya, yang di luar dugaan kita. Oke, itulah fungsinya. Kenapa setiap leasing, mungkin Anda bertanya kenapa setiap leasing gadai BPKB harus ada asuransi selama 4 tahun selama kreditnya. Kredit mobil harus ada asuransi, kredit motor harus ada asuransi. Itulah gunanya asuransi, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah sering terbukti untuk menolong para nasabah saya. Dari sekian banyak nasabah saya, banyak yang tertolong oleh adanya asuransi tadi. Jadi saya sarankan kepada setiap nasabah saya supaya memakai asuransi full all risk. Walaupun cicilannya sedikit lebih mahal, tapi kita lebih tenang untuk memakainya selama mobil masih dalam keadaan kredit. Oke, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.